Halo sahabat sahabat obrolan ibu-ibu, salam sejahtera. Selamat bergabung dalam kanal YouTube dan GoPlay program obrolan ibu-ibu. Berjumpa lagi dengan saya Ursula Imelda dan kawan saya Monica Susan dalam obrolan ringan yang syarat manfaat. Kita akan mengobrol hal-hal ringan di sekitar kita sambil mencari solusi yang bisa kita berikan sebagai seorang ibu. Menepati janji kita ke sahabat obrolan ibu-ibu minggu lalu, episode hari ini kita akan mengundang seorang anak muda yang sedang menimba ilmu jauh dari orang tua, tapi pastinya masih seorang Indonesia yang sejati. Email ini maksudnya apa coba? Masa ada Indonesia sejati sama Indonesia yang nggak sejati? Gini Gimana? loh, kan? Maksudnya walaupun sudah di Eropa, tinggal di negeri empat musim, masih suka gudeg, masih mikirin Jakarta, masih pingin balik Indonesia, nggak kebule-bulean gitu loh, San. Waduh, kalau gitu saya yang kayak kebule-bule. Nah, Ya deh, betul sih. Kali ini tamu kita itu seorang anak muda mandiri. Jauh banget. Sekarang kebetulan anak muda ini lagi tinggalnya nggak di Jakarta. Nah, karena anak muda nih ceritanya, tamunya, jadi kita juga boleh dong, Mel. Sebagai host kita bilang kita juga anak muda. Boleh dong, beda tipis gitu. iya, sekarang saya setuju sama Susan. Betul, better setuju, Mel, daripada kita lama nanti. Betul. Nah, sahabat obrolan ibu-ibu, sudah ada yang bisa tebak belum tamu kita siapa? Sesuai dengan judul tema hari ini, anak muda yang mandiri. Belum kenalan ya kalau nggak salah ya, belum pernah ketemu ya? Saya sih belum, Susan. Kan Susan kemarin baru kirimin fotonya. Jadi karena saya Ah, belum kenalan. Tolong kenalin dong, San. nah, kenalkan Francelin Anggia atau yang dibiasa Anggi. Halo Anggi, apa kabar? Oh, Tante Susan, Tante Imelda. Waduh, Salam kenal, apa kita di kabar? gimana gimana di sana? Udah masih salju atau enggak nih? 2 minggu lalu masih salju, Tante. Tapi udah Ah, mulai kelihatan bunga-bunga mekar, udah mulai transisi ke musim semi. wah, keren, keren. Wah, kalau kayak gitu, gimana nih Mel? Kita dipanggil tante nih Mel. Waduh, kok manggil Panggil kakak kakak aja? kali ya? Kayak kakak. Betul, betul, betul. Kita pernah ketemu ya Anggi ya sekali Ya, waktu itu Tante di, sekali. tapi itu juga nggak ngobrol sih, cuman paling semenit 2 menit ya. Habis itu Mm-mm. terus kita pergi masing-masing. Nah, lebih lama Iya, kita ketemu on air nih. iya. Coba email, Tante Imelda, ayo kenalan Tante. Aduh, berasa tua ya dipanggil tante. Tapi daripada dipanggil ibu, nanti Anggi ngomongnya, Ibu Susan, saya minta tolong naik gaji. Ah, di sana lagi Halo, Tante. transisi musim semi ya? Udah Iya, cantik bunganya keluar. iya. Kemarin itu lihat foto Anggi dari Tante Susan pakai baju tebal terus lagi Mm-mm. musim dingin ya. Di Iya, sana dinginnya musim lebih dingin. panjang ya. Panjang, panjang banget. Bahkan kalau musim panas pun paling panas kira-kira 12 derajat itu udah panas tante di sini. Oh, waduh, tetap pakai baju Iya, dingin ya Gi ya kalau iya, 12 tetap derajat mah ya. dingin. Mm-mm. Tapi mandi kan, kan? Mandi, mandi. 2 hari Oh sekali mandi. tante, tapi mandi. Kok Anggi bisa sih kuliah Mm, udah di luar kota gitu di waktu itu di UGM ya di Jogja. ya. Terus habis itu Anggi ya kita ngomongin Jogja dulu deh. Kok bisa Anggi mau kuliah di luar kota? Pastinya kan nggak hanya UGM yang menerima Anggi ya waktu itu. Nah Anggi tuh nggak kepikiran gitu takut. Aduh kalau jauh dari orang tua nanti eh, makanan gimana? Terus cuci baju, nah yang gitu-gitu kan karena kalau Anggi di luar kota pasti kos ya. Nah Anggi pernah nggak kepikiran, aduh takut nih kalau ini gimana gimana gitu. Coba cerita Iya, deh.
Jadi sebenarnya waktu aku memutuskan pertama kali mau kuliah di Jogja, kekhawatiran soal makan sendiri, terus harus bersih-bersih kos sendiri, itu belum muncul, Tante. Jadi, jadi keberanian dan juga keinginan buat kuliah di Jogja sebenarnya datang dari pengalaman yang personal banget nih, karena dari TK sampai SMA itu kan aku selalu sekolah di sekolah swasta, terus juga sekolah swasta Katolik lagi, apalagi SMA udah sekolah Katolik, cewek semua lagi. Jadi Yang eh, aman, damai, sejahtera ya. jadi lingkunganku benar-benar seragam gitu, homogen banget. Nah, jadi aku waktu itu membayangkan kalau aku kuliah di perguruan tinggi negeri terutama, terus juga ke Jogja, aku bisa ketemu dan apa punya teman-teman yang dari latar belakang yang jauh lebih beragam gitu. Jadi aku waktu itu kepikirannya aku pasti bisa banyak belajar deh kalau seandainya aku keluar dari lingkunganku yang selama ini udah membentukku begitu lama gitu. Jadi di situ tante malah lebih excited waktu itu, belum khawatir. Waduh, emang ya excitement-nya melebihi dari segala-galanya ya, Iya. dari ketakutan, terus udah kecemplung baru Mm. mikir. Baru kok Biasa. iya gitu. Di waktu itu kamu ngambil fakultas apa ya di Jogja ya? Oh, fakultasnya namanya Fakultas Ilmu Budaya, Tante. Jadi mungkin Oh, kalau ibu-ibu di sini atau orang tua di sini belum terlalu familiar, jadi fakultasku ini juga menaungi jurusan-jurusan seperti sastra, bahasa gitu. Nah, tapi jurusanku, aku ambil jurusan antropologi namanya. oh, itu belajar Mm. apa, Gi? Jadi Antropolog kalau bukannya belajar tulang ya lain ya? Nah, itu salah satunya juga belajar itu, tapi sebenarnya lebih luas lagi. Kalau secara arti katanya, antropologi itu sebenarnya belajar tentang manusia. Tapi kan Hmm, terus bertanya-tanya ya, terus bedanya apa dong sama kedokteran, sama psikologi kan sama-sama manusia juga. Tapi kalau betul antropologi betul. itu lebih belajar ke aspek kebudayaannya gitu. Jadi mempelajari bagaimana sih komunitas masyarakat tuh membangun makna terhadap kehidupannya, terhadap lingkungannya, kira-kira gitu, Tante. Waduh, dalam sekali. Kayaknya Iya, otak nanti aku udah kalau gak nyampe. kalau dijelasin lebih lanjut 3 SKS nanti, Tante. Sampai Betul besok. betul betul. Gawat. Kita langsung buka buka buku catatan nyatet nih nyatet. Iya. Betul betul betul. Saya pikir Anggi pindah ke UGM biar bebas gitu dari lingkungan kan SMA-nya ketat terus Heeh. ada orang tua gitu kan kalau dari Jogja langsung bebas mama jauh papa jauh. Mm-mm. Ada juga sih Tante keinginan kayak gitu ya, cuman em, apa ya, tadi papa mama juga termasuk selama aku tinggal di rumah nggak terlalu yang pernah mengekang atau gimana sih, jadinya mungkin perasaan itu lebih nggak terlalu dominan ya, keinginan untuk bebasnya gitu. Gi, mami nggak ada kok di sini, tenang Oh, aja, nggak ada Gi, ya. nggak ada. Tante udah blok, pokoknya namanya nama mami, papi tuh tante udah blok, tenang aja. Wah, bisa bebas dong kita nih Tante. Anggi masih ingat nggak dulu persiapan masuk Mm. Universitas Negeri UGM ya waktu itu gimana? Iya. Hmm. Jadi waktu itu kebetulan aku lewat jalurnya jalur SNMPTN namanya Tante, atau jalur undangan yang mungkin yang lebih familiar. Jadi jalur itu jalur sebelum tes, jadi tanpa tes. Jadi waktu itu yang aku ingat ini administratif dulu kali ya, yang teknis dulu itu pertama tentunya transkrip nilai dari SMA kelas 1 sampai pokoknya 5 semester di SMA gitu. Terus juga misalnya sertifikat-sertifikat organisasi, ikut lomba dan lain sebagainya gitu. Tapi yang gak kalah penting dari persoalan teknis itu, menurutku persiapan yang krusial itu juga banyak ngobrol Tante, karena berdasarkan pengalamanku dan teman-teman, masa-masa transisi dari SMA kelas 3 ke kuliah itu masa-masa yang sangat membingungkan gitu, karena kita sering banget berpikir kalau kayaknya jurusan kuliah tuh menentukan banget gitu. Nanti ke depannya kita mau seperti apa, mau ambil prospek kerja seperti apa gitu. Meskipun banyak
pekerjaan yang kita ambil pada akhirnya mungkin berbeda dengan jurusan kita gitu. Tapi pengalamanku masa-masa kuliah tuh betul-betul masa-masa yang sangat membentuk aku banget gitu, mulai dari cara berpikir, cara menyelesaikan masalah gitu. Jadi selain persoalan teknis, menurutku penting banget namanya pendampingan gitu terhadap um, siswa-siswa di masa-masa itu gitu, terkait dengan memilih jurusan apa, terus juga mau ke depannya mengambil jalan apa gitu kan Kak. Wah, benar. Tuh, makanya email sebagai mama nih yang satu nih, anaknya akan sebentar lagi akan kuliah, harus benar-benar didampingin ya Gi ya. Iya betul banget Tante, Gi, karena kalau enggak, terus gimana Gi? Lanjut karena lanjut. kalau kalau di sekolah kayaknya menurutku lumayan terbatas gitu Tante. Waktu SMA kan ada guru BK ya yang punya tanggung jawab untuk ngajak kita ngobrol persoalan itu, tapi sangat terbatas gitu. Jadi menurutku orang tua justru bisa punya peran yang lebih besar gitu dalam mendampingi hal-hal kayak gitu. Oke Eh, oke. Nah, ini pasti maminya udah masuk nih, karena maminya dibangga-banggain nih. Gimana selama di Jogja nih, kita ngomongin Jogja dulu ya. Pernah merasa kesepian nggak? Terus kalau kesepian, maksudnya kayak kangen gitu, terus Anggi ngapain? Tapi temen Anggi pasti banyak ya yang dari Jakarta ya, dari sekolah yang sama. Banyak nggak orang Jakarta? Sabar satu-satu. Kasihan Angginya jawabnya. Ya Iya, maklum lah, kalau ini kan kita kalau nanya heboh gitu sepaket gitu. iya, Gimana biar lengkap gimana ya Gi? Tante. Iya, jadi Iya kalau betul. misalnya kesepian itu udah, wah nggak usah ditanya lagi Tante. Itu kayaknya eh, paling berat terutama di 3 semester pertama yang ngerasa kesepian gitu. Jadi meskipun punya teman, terus jalan-jalan misalnya, tapi tetap aja kalau jauh dari rumah tuh tetap ada rasa kosongan tuh tetap ada gitu meskipun ada teman-teman di sekelilingku gitu. Dan kebetulan di jurusanku anak Jakarta tuh paling 5 sampai 6 orang aja, jadi nggak banyak. Jadi aku lebih banyak ketemu sama teman-teman dari luar Jakarta tuh. Oh, oke oke. Wah. Mm-mm. Seperti tadi Tante Susan cerita, anaknya Tante ini sekarang kan kelas 11. Tahun depan sudah mesti pilih jurusan, mesti cari kuliah gitu. Mm-mm. Punya Tante kalau bisa dapat di perguruan tinggi negeri. Kayak kalau bisa Mm-mm. di UGM lebih bagus lagi seperti anaknya Tante Susan sampai seperti Anggi. Tapi Tante tuh galau, apa bisa Mm-mm. mandiri ya? Selama ini kan dari kecil sampai sekarang nggak pernah pergi sendiri. Kalau pergi pasti didampingi sama saya, orang tuanya atau gurunya. Kan jadi kalau sendirian dilepas ke Jogja atau kota lain, apa bisa mandiri ya? Apa bisa ya ngurus diri sendiri lah ya? Nah, kalau menurut Anggi gimana? Tadi Anggi udah cerita waktu pertama pindah tuh excitement gitu. Tante Susan juga udah pernah cerita kemarin itu kalau misalnya tahun kedua baru mulai galau. Nah, kalau Anggi gimana? Iya, eh, tentunya kekhawatiran orang tua ke anaknya gitu tuh wajar banget ya Tante. Kayaknya papa mamaku juga pasti khawatir gitu. Apalagi waktu sebelum berangkat ke Norway, mama tuh sempat bilang, aduh nih anak bisa hidup sendiri gitu. Jadi perasaan-perasaan itu wajar banget sih Tante. Tapi setelah aku mengalami pengalaman jauh dari rumah dan dari orang tua, ternyata ketika udah nyebur nih, itu bisa banget menemukan cara sendiri gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi eh, mungkin kalau di rumah terbatas banget aku bisa melakukan banyak hal tuh sendiri karena ada papa, ada mama yang eh, pasti itu selalu membantuku gitu secara gak langsung. Kalau misalnya soal makan aja aku nggak perlu mikir aku mau makan apa besok gitu karena udah disediain sama mama gitu. Tapi ketika aku jauh dari rumah, jauh dari mama, dari papa, otomatis untuk bisa bertahan, aku harus mikir sendiri kan, aku mau makan apa, harus masak jam berapa, manage waktunya gimana gitu. Jadi meskipun untuk bertahannya itu harus jungkir balik dulu, tapi kalau udah nyebur duluan tuh pasti deh tante kayak
bisa menemukan caranya sendiri gitu. Jadi kemandiriannya itu pelan-pelan terbangun sendiri ya. Betul, jadi terbentuk lewat prosesnya aja Tante. Itu yang aku alami. Nah, kalau selama di Jogja itu yang paling berkesan apa nih? Teman-temannya, lingkungan kuliah, atau kultur orang-orang Jogjanya nih? Yang paling berkesan, yang paling aku ingat itu lebih ke ini ya Tante, terkait dengan tadi, karena aku dari TK sampai SMA itu kan lingkungannya homogen banget, dan ketika di Jogja ketemu sama teman-teman yang lebih heterogen dari latar belakang sosialnya, cara berpikirnya, bahkan cara kerjanya gitu. Jadi itu betul-betul membentukku dan berpikir kalau oh ternyata yang namanya kehidupan tuh yang sebenarnya tuh kayak gini ya gitu, yang lebih beragam. Aku ketemu sama orang-orang yang ya justru nggak sama kayak aku gitu cara berpikirnya, gitu yang paling berkesan sampai sekarang itu Tante. Nah, dari UGM, Anggi Hmm? bisa langsung ke Eropa tuh kalau nggak salah ya. Habis lulusan langsung Mm-mm. berangkat. Nah, itu Mm-mm. ceritanya gimana tuh? Kok bisa langsung dapat istilahnya jalan tol gitu ya? Apa aja tuh Mm-mm. yang dipersiapkan? Iya jadi Tunggu, 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 sabar. Tuh, Gi, kalau kamu ngeladenin mami-mami terus-terus nih, waduh, rahasianya terbuka langsung nih kayak open book. Nah, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu yuk sahabat obrolan ibu-ibu. Selamat malam sahabat obrolan ibu-ibu. Monggo kalau ada yang mau memberikan salam untuk Anggi, untuk email, atau untuk saya, atau mungkin punya pertanyaan untuk Anggi. Kalau di Norway udah pernah kesini ke situ belum? Terus kalau misalnya ada pertanyaan mengenai anak gitu, monggo, ayo nanti kita bacain. Nah, ayo sekarang lanjut deh email, boleh nanya lagi. Kan udah nyapa. Saya ulang lagi aja. iya. Jadi kan dari lulus UGM, Anggi kayak jalan tol langsung ke Norway kan, atau Norwegia Mm-mm. kan. Itu prosesnya gimana? Apa aja yang Anggi persiapkan? Apa Anggi menang lomba atau apa gitu? Mm. Iya, jadi kebetulan jurusanku itu udah punya kolaborasi cukup lama dengan universitas di Norwegia ini. Tapi sebenarnya nggak hanya dari jurusanku, tapi juga ada banyak jurusan, terutama dari Fakultas Ilmu Sosial di UGM juga banyak kerjasamanya. Dan pada saat itu buka kesempatan untuk semester kuliah di Norwegia, sekaligus untuk riset juga, untuk tesis. Nah, waktu itu juga akhirnya ada dosenku yang memotivasi, ayo dicoba kesempatan ini gitu. Terus waktu itu persiapannya terutama aku harus nulis motivation letter gitu, alasanku kenapa aku apply program ini, dan juga karena harus riset, jadi persiapannya adalah membuat proposal riset pada saat itu. Selain juga dokumen-dokumen administratif lainnya yang tentunya dibantu UGM waktu itu, Tante. Tapi itu kira-kira yang utama itu. Oh, jadi Gitu. dibantu UGM juga ya, Anggi ya. Dibantu juga, Oh, terutama karena harus transkrip nilai gitu-gitu, harus minta ke UGM untuk diberikan. Gitu. oh. Tapi dulu Anggi kan kuliah jadi S1-nya di Jogja ya. Terus kan lanjut ya. Nah, waktu SMA-nya Anggi di mana? Di Jakarta juga kan? Iya, di Jakarta. Nah, dulu SMA aku Oh, di Santa Ursula, Jakarta, Santa. waduh, sama tuh sama email tuh. Saya merasa tersingkir kalau kayak begini nih. Saya nggak punya seragam putih hijau. Ada sih anak yang pakai. Yang sekolah di situ. Nah, Hmm. dan Anggi jadi sudah terbukti nih di Jogja berapa tahun, terus di Hmm. Norwegia sekarang udah 8 bulan ya. Iya. Terus waktu pertama kali pindah ke Jogja, Mami Papi pernah kepikiran pindah ke Jogja nggak? Kan anak bungsu, kakak juga sudah Hmm. lulus ya waktu itu ya. Enakan Ya. pindah sama-sama atau gimana gitu? Enggak sih Tante, kalau papa mama berpikir untuk pindah ke Jogja sepertinya enggak ya, karena papa mama lumayan tegaan gitu. Tegaan dalam hal yang positif ya, maksudnya terutama karena aku anak bungsu, dan aku paham banget gitu, terutama papa yang memahami banget nih titik lemahku sebagai anak bungsu gitu, yang dan aku pun juga menyadari itu sebenarnya, terbiasa selalu di dekat papa dan mama gitu, terbiasa
merasa dijagain, dilindungin gitu. Dan akhirnya waktu pindah ke Jogja itu meskipun aku yakin banget ada kekhawatiran juga dari papa mama pastinya tentu juga berpikir gitu, aku gimana di sana dan lain sebagainya. Tapi papa mama tetap memberikan ruang untuk boleh aku keluar gitu dari misalnya dari cangkangku gitu, dari hal-hal yang selama ini membuatku nyaman gitu. Dan akhirnya ternyata ruang diperbolehkan untuk keluar dari rumah tuh membantuku untuk bertumbuh banyak banget tante gitu. Jadi itu sih ceritanya. Pertama kali sebelum ke Jogja, Anggi pernah pergi live in atau kalau dulu zaman apa sih yang kalau liburan summer camp gitu nggak? Hmm, hmm. Kayaknya yang paling aku ingat waktu itu SMA itu live in ya Tante, tapi waktu itu kan didampingi guru juga, terus juga nggak terlalu jauh dan waktunya paling cuma 2 minggu, jadi nggak terlalu lama gitu. Jadi di Jogja kuliah tuh kesempatanku pertama dan pengalaman pertama betul-betul pergi jauh dari rumah untuk jangka waktu yang lama banget gitu, hampir 3 tahun gitu. Jadi itu Oh, pengalaman pertama. lumayan lama ya kalau gitu Iya, 3 tahun ya. Oh, ini lama. ada Kak Lydia. Halo Hmm. Email dan Susan. Halo Anggi. Halo juga Kak Halo, Lydia. Kak. Hmm. Nah, salam salam dari jauh nih untuk Kak Lydia dari Norway. Hmm. Gi, kalau gitu Hmm. kan Anggi pasti banyak, tadi kan Anggi cerita banyak juga mempunyai teman dari Jogja ya, dari fakultasnya. Nah, eh, punya masalah nggak tuh blend in untuk berbarengan dengan Hmm. teman-teman yang baru? Kan pasti kulturnya beda, cara berpikir Ya. beda gitu Hmm. dengan orang Jogja ya. Hmm. Gimana Gi Iya. tips-tipsnya nih? Iya, Tante itu struggling banget sih awal-awal. Apalagi mungkin Tante Imelda dan juga anaknya Tante Susani kan kakak tingkatku juga di Sanur pasti juga kelihatan deh pola anak Sanur tuh kan kita terbiasa selalu Gak punya aturan. sabaran. Iya, selalu punya aturan main dalam dalam Iya. hal yang kita lakukan. Kita punya rules yang strict banget gitu dan semuanya in order gitu. Jadi dan itu kerasa banget itu membentuk caraku bekerja juga sampai kuliah. Nah, begitu masuk kuliah, ketemu banyak banget kan orang dengan cara berpikir yang jauh lebih kritis, terus juga ritme kerjanya beda sama aku gitu. Jadi awal-awal gemes juga sih tante kayak, aduh kok gini ya cara kerjanya kayak gitu. Tapi lama-lama aku jadi menyadari juga kalau mungkin nanti ketika aku kerja masuk ke dunia kerja yang sebenarnya, yang aku temukan justru akan seperti itu gitu. Aku akan bekerja dengan orang-orang yang jauh lebih berbeda dari aku gitu. Jadi awal-awal struggling, tapi lama-lama aku mulai menerima itu sebagai suatu hal, suatu proses yang membentuk aku juga sih Tante. Oh, Gitu. jadi ambil positifnya aja ya, Gi Iya, ya. ambil Kalau positifnya. kalau enggak bisa stres punya. Karena Iya. anak tante juga bilang, aduh sabar-sabar, sabar-sabar gitu ya. Terutama datang terlambat sudah biasa kata dia. Cuman ya tante juga bilang ya, tapi jangan ikut. Jadi akhirnya jadi ikut sama mereka. Mm-mm, Tapi ya mm-mm. memang pembelajaran ya, Gi ya, ketemu Iya dengan Tante. berbeda-beda kultur. Nah, terus Mm-mm. udah gitu eh, untuk makanan nih, apa Mm-mm. yang Anggi miss dari makanan dari Jogja? Mm. Kan nggak balik lagi ke sana ya. Iya. Mm-mm. Apa ya, Tante? Aku kalau gudeg gitu aku juga lumayan suka sih. Tapi mungkin yang dikangenin sebenarnya nggak ada makanan yang spesifik ya. Tapi aku kangen banget dengan murahnya makanan di Jogja. Kayak 10.000 udah kenyang gitu, Tante. Itu Jadi tangannya gimana murah. lagi gitu aku bisa. Memang di Norwegia rada mahal ya kalau saya dengar-dengar. Tante, nggak bisa tuh makan di luar setiap hari gitu. Uangku habis. Anggi bilang berapa tahun di Mm. Jogja? 3 tahun ya, tiga Iya, tahun. 3 tahun. Tahun. Terus mamanya Anggi kalau tiap kali dengar cerita Anggi Mm-mm. kesepian atau Anggi merasa kekecewaan gitu ya. Mm-mm. Pernah cerita nggak kayak pingin gimana ya, pingin terbang atau pingin Mm-mm. Anggi langsung gitu loh. Kalau Mm-mm. kangen kan
Jakarta Jogja masih mending ya. Kalau sekarang ke Ya. Norway kan ya kagak mungkin disusul, jauh sekali. Nah, Iya, ini kangen ngapain gitu. Saya mau catat-catat kalau misalnya anak saya nanti kangen, saya ingin siapin gitu. Kalau kamu kangen, katanya Kakak Anggi, begini loh. Gitu. Nah, awalnya itu sebenarnya kalau aku pribadi kebetulan aku termasuk anak yang sulit mengekspresikan perasaanku gitu, Tante. Jadi kalau aku kangen atau sedih karena jauh dari rumah, sebenarnya nggak terlalu sering langsung mengungkapkan ke orang tua gitu kalau aku kangen rumah. Cuman awal-awal kangen tuh sempat ngerasa ngerasa bersalah gitu, kok aku ngerasa sedih ya jauh dari rumah padahal kan ini pilihanku gitu. Nah, hal yang paling membantuku itu sebenarnya aku mencoba untuk menerima perasaan-perasaan itu sebagai perasaan yang sangat wajar dan sah-sah aja aku alami selama aku jauh dari rumah gitu. Jadi awalnya aku denial, awalnya aku ngerasa harusnya ini bukan perasaan yang harusnya aku alami gitu karena ini pilihanku gitu. Tapi ternyata perasaan kangen rumah, perasaan sedih karena jauh dari rumah tuh manusiawi dan sangat wajar-wajar aja untuk aku alami. Itu sih Tante, hal-hal yang membuat aku jadi lebih kuat juga selama jauh dari rumah. Penerimaan Waduh, itu. Anggi dewasa sekali. Kalau saya, waduh, udah emosi itu namanya. Nah, sekarang kan Anggi udah terbang nih jauh nih dari Mm-mm. Jogja, udah ke Eropa ya, ke Norway. Nah, Mm-mm. bagi Anggi sendiri keadaan Norway itu seperti apa gitu? Apa sih yang berkesan dari Norway setelah Anggi di sana sudah berapa lama sekarang ya? Udah 8 bulan Tante. Oke. Nah, Mm-mm. apa sih yang berkesan dari Norway yang Mm-mm. sesuatu yang kalau misalnya Anggi nanti kan pasti balik ke Jakarta lagi ya, Ya. yang Anggi tidak akan lupakan gitu loh. Mm-mm. Norway Mm-mm. sesuatu apa gitu bagi Oke. Anggi. Mm-mm. Ini mungkin pengalaman yang unik juga sih Tante karena waktu aku ke Norway itu aku merefleksikan ke pengalamanku di Jakarta di Indonesia gitu secara garis besar. Kalau suasana antar orang itu kan akrab ya Tante, kita bisa dengan mudah kenalan sama orang baru di jalan, di transportasi umum kita bisa ngobrol sama orang di sebelah kita gitu. Tapi di Norway ini beda banget, rasanya tuh dingin gitu orang-orangnya. Tapi bukan individualis ya, tapi mereka punya eh, individual boundary yang beda gitu dengan kita mungkin orang Indonesia gitu. Jadi susah banget tuh misalnya kalau di bus em, jarang banget misalnya aku duduk di transportasi umum terus ada orang lain stranger gitu yang mau duduk di sebelahku gitu dan begitu pula akhirnya sebaliknya aku nggak berani untuk duduk di sebelah orang yang nggak aku kenal gitu. Jadi itu Oh, pengalaman yang menarik tapi sekaligus juga bukan negatif sih sebenarnya, tapi aku juga jadi melihat ada suatu fenomena yang berbeda gitu dengan yang selama ini aku lihat dan alami gitu. jadi reservasinya besar ya kalau Iya, orang Eropa ya. mm-mm. Gitu, Waduh. nggak ada aturan tertulisnya gitu, tapi takut aja buat duduk di sebelah mereka. Ini pelajaran. Saya penasaran nih. Mm-mm. Ini kan Anggi bukan ambil kayak titel strata 2 atau itu ya, Mm-mm. extension ya dia. Mm-mm. Mm-mm. Terus Mm-mm. yang Anggi pelajari atau Anggi research di sana apa? Apa sesuai Mm-mm. dengan S1 waktu di UGM? Nah, Mm-mm. terus ini kurang lebih berapa lama lagi di Mm-mm. rencananya atau mungkin diperpanjang atau gimana? Mm. Nah, Terus kenapa jadi pilihnya ke Norway? Tetap. Kenapa nggak ke Korea? Oh. wah lebih asik tuh ya kayak nonton. Jadi kalau di Norway ini aku jurusannya beda dengan jurusan S1-ku. Jadi kalau di Norway itu aku jurusannya kuliahnya di jurusan namanya Development Studies atau mungkin studi pembangunan ya kalau kalau di translate ke Indonesia gitu. Jadi beda sebenarnya, tapi ada beberapa aspek yang juga sebenarnya terhubung juga antar jurusan ini gitu. Dan tadi Tante Imelda nanya juga aku riset tentang apa. Nah, risetku di Norway ini tentang kesehatan reproduksi perempuan.
Nah, Waduh. ini panjang nih Tante ceritanya. Tapi Oh, berat. kira-kira gitu Tante. Nah, terus tadi pertanyaan selanjutnya menarik sih. Kenapa kok pilihnya Norway gitu? Sebenarnya awalnya aku nggak punya pilihan banyak. Jadi aku nggak ada bayangan tuh awalnya punya alasan spesifik harus Norwegia, nggak sama sekali gitu. Tapi waktu itu pikiranku, aku belum kapok nih, aku pengen coba untuk pergi lebih jauh lagi nih dari rumah gitu. Tadinya kan di Jogja nih, terus naik level deh ke Norway gitu. Jadi sebenarnya lebih ke keinginan dan niat untuk meraih pengalaman itu sih Tante yang paling memotivasi aku untuk akhirnya memilih program ini gitu. Wah, tapi Norway itu Wah terus Tante. lagi nyari-nyari apa sih Norway gitu. Oh, ternyata salmon toh. Oh, oke, baru connect. Kalau enggak, nggak connect itu saya. Jauh saking jauhnya ya Tante. Makanya Norway, sampai ngecek Norway itu bahasa Indonesianya apa sih? Norwegia. Oh, oke, oke deh. Gi, saya dengar tuh Anggi pernah dan suka nulis-nulis jurnal seperti itu ya, dan ikut kompetisi ya. Dan jurnalnya tuh yang ditulis apa mengenai kehidupan biasa atau secara ilmiah yang ditulis? Wah, iya. Wah, Tante ini menggali informasinya expert ya. Oh iya dong, wah, bekas CIA saya. Iya, jadi terakhir yang baru-baru ini tuh ke jurusanku lagi ada membuka em, call for paper untuk jurnal mereka gitu. Nah, kebetulan terus akhirnya aku kontribusi di sana dan aku menulis tentang hasil riset skripsi tapi S1 gitu. Jadi aku mikir kayaknya sayang nih cuman ditimbun di laptop gitu kan hasil penelitiannya mending aku tulis lagi tapi versi artikel gitu, artikel ilmiah. Jadi versi lebih singkatnya dan bisa lebih mudah dibaca juga. Aku nulis tentang itu Tante dan akhirnya terbit gitu. Oh, terbitnya maksudnya di jurnal apa atau di majalah Hmm, lagi? di jurnal di jurusanku punya jurnal tersendiri dan di situ terbitnya. Oh, dalam bahasa Inggris Tuh. satu ya? Iya, waktu itu dalam Oh, bahasa Inggris. bahasa Sunda nggak ada ya, Anggi ya? Nggak ada. Nah, Anggi sebenarnya kan udah jadi udah ngalamin Jakarta, Jogja, Mm-mm, Norwegia, atau mungkin udah pernah jalan-jalan tempat lain juga. Nah, mm-mm, karena mempelajari manusia mungkin Tante nanyanya yang beda. Apa yang Anggi bisa ambil, pelajari dari mm-mm, karakter masing-masing daerah gitu ya, orang di daerah itu. mm-mm, Kayak di Jogja, orang Jogja, atau di Norwegia. Kalau tadi Anggi cerita kan reservasinya gitu kan ya, apa individualnya tapi bukan yang gimana gitu ya. Nah, mm-mm, apa yang bisa mm-mm, kita pelajari dari orang-orang Norwegia ini atau karakternya lah? mm-mm, mm-mm. Em, Mungkin berkaitan dengan yang tadi aku cerita ya Tante, ada individual boundary yang kuat gitu, tapi bukan individualis dan juga bukan jadi egois gitu. Tapi orang-orangnya sangat respectful juga gitu. Maksudnya aku juga ada pengalaman lagi bawa barang banyak itu di jalan terus ditawarin mau nggak dibantuin dan terpulang kayak gitu. Jadi meskipun ada batas-batas privacy gitu, menghargai privasi orang lain, tapi juga tetap respect dengan orang lain gitu, tapi bukan jadi nggak pedulian. Mungkin itu sih Tante yang paling paling berkesan ya yang bisa aku pelajari. Terus kemarin tadi Anggi cerita kalau misalnya sekarang karena hidup sendiri harus Mm-mm. memikirkan makanan itu salah satu job desk nanti jadi ibu rumah tangga, memikirkan Oh, makanan besok, pagi, siang, sore, malam gitu kan ya. Sekarang Anggi juga gitu, memikirkan makanan buat besok apa gitu kan ya. Kalau di Jogja mungkin bisa jajan karena kan rupiah gitu kan murah gitu. Kalau di Norway tadi Anggi bilang mahal. Anggi ke sana masak, jadi di rumah bisa masak. ya, jadi di sini hampir selalu masak.
Jadi kalau dalam sebulan mungkin cuma 2-3 kali makan di luar kalau lagi bosen atau lagi merasa kayaknya rasa masakanku gitu-gitu aja kayak nggak berselera gitu aku masak apa beli makan di luar gitu tapi selalu lebih sering pasti masak tante tiap hari. Masih ketemu nasi jadinya. Mahal kan beras di sana? Iya masih ketemu nasi untungnya karena kebetulan di kota tempat aku tinggal ini banyak pendatang juga dari Asia, terutama orang-orang Vietnam. Dan Oh, mereka juga di sini banyak yang udah generasi kedua, ketiga, terus punya bisnis keluarga, kayak buka Asian store gitu. Jadi jual beras juga, terus juga bumbu-bumbu Asia juga lumayan banyak juga tante. Jadi nggak bantu kesulitan ya. banget. Iya. Terus kalau Gitu. makanan Norway sendiri kan Mm-mm. karena tadi banyak ikannya, salmon segala Iya. macam. Itu ikannya diapain? Dimasak seperti apa? Sedap makan ikan aja mereka. Malah sebenarnya justru yang populer tante meskipun salmon tuh banyak dijual tapi sebenarnya yang terkenal tuh bukan itu tante. Jadi Hmm, yang lebih terkenal tuh justru mereka kalau makan itu tuh kayak sandwich roti brown bread gitu terus dikasih daging terus dikasih keju itu mereka makan untuk sarapan untuk makan siang gitu. Jadi itu serba apa ya kalau kita makan di Indonesia ribet ya tante ada kuahnya terus juga harus dipisah antara lauk dan nasi gitu dan mereka simple banget makanannya tuh itu tapi aku nggak bisa kan Bang, karena perut orang Indonesia kan kalau makan roti belum makan Iya, jadi iya, aku betul, jarang betul, tuh betul. makan itu gitu. Gi, nanya yang tadi Anggi ceritakan ada yang bantuin kalau pas Anggi sebenarnya mereka tuh helpful ya, mereka mau Mm-mm. bantu gitu loh. Ganteng Mm-mm. nggak Gi? Wah kalau ganteng udah aku ajak kenalan ya tante waktu itu kebetulan ibu-ibu tante bukan Oh, bukan anak muda. waduh, kirain bisa jadi kayak film Korea Gi. Jadi berlanjut deh. Ternyata Berlanjut. tidak, nggak jadi deh. Gi, jadi waktu kamu berangkat sudah pandemi Mm-mm. ya Gi ya? Iya, waktu itu lagi parah-parahnya Delta waktu itu. Malah. Oh, terus Mm-mm. waktu kamu berangkat jadi masih pada pakai masker gitu ya. Terus Masih, masih masih. karantina gitu prosesnya Masih. ya. Mm-mm. Berapa lama Gi karantina di Norway Mm-mm. sendiri? Waktu itu aku 10 hari tante, tapi itu Hmm. tergantung kalau nggak salah ingat itu tergantung dari negara mana yang apa dari negara mana kita berasal sebenarnya. Kebetulan waktu itu kan Oh, Indonesia lagi tinggi banget ya zona merah gitu. Jadi itu aku harus karantina paling lama gitu 10 hari gitu. Ada yang cuma 5 hari, seminggu gitu. sekarang udah lepas. Orang udah lepas, udah sama sekali nggak ada karantina masuk Terus Norwegia. masker Masker juga. juga udah wajib. Bahkan kalau pakai masker orang jadi bertanya-tanya gitu, COVID ya gitu. Oh, oke, Karena oke. jadi waktu itu sempat juga datengin ada orang untuk servis lampu gitu. Terus aku pakai masker karena aku jaga-jaga karena orang luar gitu. Terus dia malah nanya gitu, kamu COVID atau gimana? Aku pakai masker gitu. Jadi kebalik tante kalau di sini Oh, gitu. repot Jadi juga ya kita yang mau repot hati-hati, repot. kita yang dicurigain ya. Gi, kalau di sana kan Eropa tuh borderless ya. Udah Hmm. berapa negara aja nih yang Anggi udah jalan-jalan, udah berkunjung, Mm-mm. lumayan banyak ya. Nah, kalau selama 8 bulan ini, aku masih di Norway, Tante. Jadi masih explore Norway dulu Oh, nih. oh, oke, oke, Mm-mm, oke. gitu. Nanti kita lihat foto-fotonya Anggi ya. Tenang aja. nanti selain research bisa kerja. Maksudnya beberapa negara kan Mm, melarang mahasiswa untuk kerja. mm, Kayak di mm, Hongkong, mahasiswa luar negeri nggak boleh kerja. Kalau di sana, mm. Nah, kebetulan karena aku lebih dari 6 bulan di sini, jadi sebenarnya boleh kerja, tapi part-time job. hmm. Dan itu bolehnya juga waktu liburan, jadi libur besar. Jadi misalnya Christmas holiday, terus juga misalnya Easter break atau saat semester break juga waktu libur kuliah itu baru boleh kerja gitu. Tapi juga cuma boleh part time, jadi nggak boleh full time gitu.
Oh, terus kalau kerjanya, maksudnya satu hari boleh berapa jam gitu kan hitungannya jam ya biasanya kalau part time ya? Iya, Kerja apapun boleh, maksudnya kerja apapun, kerja misalnya apapun sebenarnya. kerja sebagai yang serius, misalnya asisten dosen atau sebagai waitress gitu boleh apa aja ya? Itu boleh Tante, tapi karena memang cuman part time job dan seringkali syarat untuk bisa kerja di sini itu mereka lumayan mementingkan kita bisa bahasa Norwegia gitu. Jadi bahasa pertama di sini bukan bahasa Inggris, bahasa Norwegia. Jadi mereka lumayan lumayan apa ya, syaratnya itu banyak yang harus bisa bahasa Norwegia gitu. Tapi untuk part time job dan juga misalnya seandainya kita nggak langsung berhadapan dengan customer misalnya, itu juga sebenarnya banyak juga sih yang menerima dengan bahasa Inggris itu cukup. Oh, Anggi sendiri udah bisa bahasa Korea, bahasa Norway. Belum bisa lancar Tante, tapi baru ya paham lah dikit-dikit kata per kata. Kalau di supermarket gitu udah nggak buta-buta banget deh Selama bahasanya. misalnya apa tuh Mel? Kita mau tanya apa Mel bahasa kata yang biasa gitu. Soalnya kepikirannya Korea terus kebanyakan nonton drakor ini. Misalnya selamat pagi gitu apa? Anggi. Selamat, aku nggak tahu nih ini pengucapannya benar atau enggak gitu. Tapi kira-kira bahasa Norwegia selamat pagi itu good morning. Ah, Mirip-mirip dengan bahasa Jerman gitu Tante, karena rootnya tuh sama gitu. Tapi mungkin aksennya beda. oh, jadi tapi kalau kuliah pakai bahasa Inggris ya, Anggi Pakai ya, bahasa Inggris. pengantarnya ya. Pengantar Inggris. Oh, oke oke. Enak ya Gi ya, bisa tadi cerita bisa jalan-jalan, explore Norway, kuliah. Terus abis selesai program ini, Anggi mau kemana? Mau terusin pindah negara lain atau balik ke Jakarta atau mau tetap di sana di Norwegia? Dong Tante, udah kangen banget rumah. Rencananya berapa lama Gi program ini? Rencana program ini kan kuliahnya 2 semester, tapi juga dibarengi Oh, riset. Jadi kan 1 semester itu kan nggak full 6 bulan Tante. Jadi aku di sini hampir 10 bulan, 10 bulan. Jadi nggak nyampe setahun sebenarnya, 10 bulan di sini. Terus oh, tinggal di sana aja gitu? Kenapa Tante tinggal di sini? Di Norwegia aja? Belum Tante, belum siap. masih suka gado-gado sama pecel soalnya. Pengen makan rendang, di sini nggak ada. Terus target yang Anggi belum dapatkan apa? Yang kurang lebih setelah pulang mungkin istirahat beberapa bulan, mungkin ingin melakukan apa atau ngambil kuliah lain atau mungkin apa? Setelah pulang ini, sepertinya kalau rencana aku nanti pulang itu aku masih nulis tesis kayaknya, karena targetnya itu sampai Agustus terakhir gitu. Tapi setelah itu rencananya kayaknya sih mau kerja dulu ya Tante, nggak mau sekolah lagi dalam waktu dekat. Sekolahnya nanti deh, habis ngumpulin Nanti uang dulu dulu. ya. Ngomong biasanya dari sekolah. Masing-masing dulu sekolah. Nah, sekarang kita lihat ya foto-foto Anggi yang traveling dari Jogja terus ke Norway. Coba saya share screen sebentar. Kalau perbedaan waktu di sana berapa lama ya dia? Kalau di Norway 5 jam lebih lambat dari WIB. Jadi sekarang kurang lebih jam 3 sore ya? Jam 4 kurang 15 sekarang di Nanti Norway. matahari terbenam kurang lebih berapa lama? Jam berapa? Kalau sekarang karena udah hampir melewati musim dingin, sekarang matahari terbenam tuh sekitar jam 9 malam baru gelap. Gitu. Terbitnya? Terbitnya kira-kira jam 7 pagi itu udah terang. Jadi siangnya panjang banget. Iya, kasihan sama teman-teman yang beragama Islam. Iya, yang puasa. Di sana ya. Iya, lama banget. Nah, ini kita sudah lihat nih fotonya Anggi. Di mana nih Gi? Dan nama siapa Gi?
Iya, ini sebenarnya foto ini Candi Borobudur, tapi ini kayaknya ini waktu aku masih sekolah di Sanur tante sebenarnya di tingkat-tingkat akhir Ah, lah. Iya, jadi ini kayaknya ini field trip setelah pulang live in. Jadi oh, ini oke, dari sama Jogja temannya ya. SMA, dari Jogja karena waktu itu juga live ini di Jogja kebetulan gitu. Nah, ini teman Waduh, baikku di Sanur. wah mukanya masih Tuh, fresh ya semua. masih Coba muda ya. deh. Nah, Ini ini kalau juga, yang ini udah nah kuliah. ini udah kuliah di awal-awal semester kuliah. Nah ini di Jogja juga di Pantai Wedi Obo ya namanya di Gunung Kidul gitu. Oh, Jadi trip weekend gitu tante tuh sama enak teman-teman. tuh bisa Ya, jalan-jalan, Mel. Makanya anak ke Jogja aja, Mel. Nah, kita lihat iya. ya. Duh, ini Nah, dong ini lihat. juga ini juga di Jogja di Imogiri. Kalau kalau tante pernah dengar nama daerah ini hutan pinus gitu di daerah Imogiri juga jalan sama teman-teman kuliah gitu. Dekat sih tante kalau dari kota mungkin 1 jaman ya, Oh, 1 jaman ya. satu Oke dong. jaman. Oke, Oh, oke, oke. mm-mm. Nah, sekarang ini sudah terbang ke Eropa kita. Coba Gi, ini Udah di mana mulai. Gi? Ini di mana Ini ini? ini di pintu masuk utama kampus. Lagi foto ini Oh, awal-awal datang paling 2 minggu pertama datang. Nah, ini dua temanku yang yang datang bareng. Kalau sekarang kira-kira ada 10 sampai 15 orang lah anak Indonesia di sini mahasiswa lumayan banyak. oh Tapi mereka dari awalnya UGM juga, dari bukan? UGM tapi jurusannya Oh, beda-beda. Tapi pertama kali datang tuh aku cuma bertiga doang tante. Nah terus kemudian di semester 2 nyusul ada banyak mahasiswa datang. wah, Tuh ternyata rame. Norway, Norway banyak diminati juga ya. Weh, Iya, ini keren nah ini. ini 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 belum lama ini di akhir bulan Maret kemarin waktu itu sama teman-teman mahasiswa Indonesia kita kita ini liburan buat main ski bareng. Nah kebetulan ada salah satu teman gitu ada ibu-ibu orang Indonesia yang menikah dengan orang Norwegia di sini terus punya rumah juga di dekat tempat main ski itu jadi kita diundang buat main ski sekaligus nginep di sana gitu. Dan di sana masih salju, tebel banget nih. Tapi semua Mm-mm. satu universitas ya, Gi. Satu universitas di Norwegia yang sama. Tapi ada beberapa dari di foto itu teman-teman jurusannya anak ekonomi kebanyakan mayoritas. Oh, belajar Hmm. ekonomi di Norway. Iya, Jauh mm-mm. sekali. Belajar Oh, manajemen mereka jauh ya. oh, iya jauh banget. Gak kepikiran. Aduh. Nah, ini di mana, Gi? Nah, ini di Oslo, Tante, di Ah, gedung parlemennya. Jadi kalau waduh, seru banget nih. Dan ini sebenarnya bukan kota tempatku tinggal karena kota tempatku tinggal tuh kira-kira 5 jam dari Oslo kalau naik kereta dan bus gitu. Tapi kebetulan waktu itu lagi jalan-jalan nih mau lihat Oslo ibu kotanya kayak apa sih gitu. Ini fotonya. Wah, keren ya, Gi ya. Iya, Kalau ke Oslo itu naik kereta. Jadi, kereta atau bus bisa. oh, wah, keren. Nah, tuh Mel, udah Mel ke sana Mel, kita pindah Kenapa Norwegia? karena ada Aurora. Ya, Ini Wah Aurora iya, ya, Gi ya bener ya. Aurora. Ini Ah, sebenarnya agak lumayan berawan, jadi kalau misalnya di foto-foto gitu kan banyak yang lebih hijau, lebih besar gitu kan. Tapi ya apa karena fenomena alam juga jadi nggak bisa dikontrol. Tapi waktu itu aku betul. kedapetannya ini nih auroranya gitu, dingin banget, mungkin sekitar -10, -12 gitu waktu itu. Jadi Aduh, bukan main. uh, Pakai uh, dalemannya berapa baju itu, Gi? Wah Kalau itu di minus dalam segitu. itu di dalam baju yang aku pakai itu aku udah pakai jaket winter lagi tante jadi wah dingin banget. Tapi ada Tapi penginapan di situ, di dekat situ, atau di kayak situ Bromo. ada penginapan juga di dekat situ tapi aurora ini baru bisa kelihatan kalau jauh dari kota gitu jauh dari Oh, polusi dan cahaya kota gitu jadi harus di tempat yang benar-benar gelap dan itu kan di pinggir kota. Jadi waktu itu aku sama temanku
pergi harus ke pinggir kota gitu baru bisa ngelihat auroranya gitu. Keren sekali. Iya, Waduh, bagus ini pengalaman. kesempatan seumur hidup ya. Iya, iya makanya kayak udah nyampe sini harus lihat aurora deh. Gitu. Akhirnya Betul, betul. memutuskan Ada deh. loh teman tante tuh sampai novena dia supaya untuk kelihatan. Karena kita dari Indonesia ke sana kan mahal ya. Iya, Kalau iya. nggak dapet, terus kalau tur kan bener-bener kayak kayak apa eh, studi visit doang gitu kan. Ya 1 jam 2 jam ditunggu habis itu pulang ayo gitu kan kalau tur kan. Kayak dia sampai wah sampai Rosario Rosario semoga bisa kelihatan. Aduh. Enak sekali nih. Coba, ternyata habis. Udah habis ya. Wah, keren sekali kalau seperti itu. Pengen Mm-mm. juga nih, gimana Mel? Kalau anak-anak apa bisa jalan-jalan kan seru nih. Iya betul. Nah, kalau udah pingin jalan-jalan kayak gitu, mestinya nanti yang anak-anaknya Susan yang kecil nih ngambilnya jurusan ilmu budaya apa? Yang IPS, jadi bisa ke Norwegia. Yang kemarin yang IPA nggak bisa dapet ke Norwegia kan, San? Iya, betul. Pengennya sih begitu. Waduh. Nah, Anggi, kita nih udah di Mm-mm. penghujung acara nih. Anggi bisa Mm-mm. nggak memberikan pesan untuk teman-teman orang muda yang mungkin yang lagi nonton terus atau mungkin mereka yang kebetulan lihat di YouTube kita, yang mungkin mereka pengen ke luar negeri sekolah tapi nggak pede karena mereka nggak terbiasa jauh dari orang tua. Nah, pesan dan kesan buat orang muda. Nah, terus Mm-mm. juga eh, untuk orang tua, afirmasi Mm-mm. buat orang tua yang mungkin Mm-mm. anaknya mau, tapi papi maminya masih galau gitu. Sebenarnya saya Mm-mm. ya, San ya. Iya betul. Coba buat yang orang muda dulu Ki. Coba. Oh iya, buat orang muda ya. Mungkin pesannya lebih ke perasaan takut tuh sangat-sangat wajar gitu. Aku pun sebelum memutuskan untuk pergi keluar jauh dari rumah, aku pun juga takut gitu. Aku bisa gak ya memanage diriku sendiri gitu. Tapi ternyata ketika memutuskan dan udah nyebur duluan, itu pasti akan kita sebagai pribadi gitu akan selalu mencari cara dan menemukan cara sendiri untuk bisa bertahan dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi ketakutan itu di awal, tapi begitu dijalanin ternyata bisa bertahan. Tuh Tante, itu untuk anak mudanya dulu ya. Ya. Kalau untuk orang tuanya, em, mungkin mewakili ibu-ibu dan papa-papa gitu yang merasa khawatir, takut melepas anaknya gitu kayak orang tuaku juga lagi-lagi kayak itu sangat sangat wajar banget gitu, sangat bisa dimengerti sebagai orang tua itu menunjukkan em, mungkin ekspresi sayang kita, menunjukkan ekspresi perhatian kita gitu, tapi ternyata pembelajaran tentang diri sendiri, tentang hidup juga, itu ternyata jauh lebih banyak bisa dipelajari ketika ada ruang untuk anak bisa belajar jauh dari orang tua gitu tanpa. Jadi ada banyak hal-hal yang justru bisa jauh lebih banyak dipelajari ketika anak-anak itu nggak cuma belajar dari orang tua aja gitu, tapi juga lewat belajar sendiri, lewat pengalaman jauh dari rumah. Mungkin itu kali ya tante afirmasinya. Wah, tuh dengar ya. Ini langsung nih, langsung ada email dah langsung ya. Betul betul. Nah, Makasih makasih. sahabat obrolan ibu-ibu, kita bangga mempunyai anak muda yang seperti Anggi nih, mandiri, bawa nama baik keluarga, nama baik Indonesia di negeri Eropa. Terima kasih ya buat Anggi ya, sudah memberikan waktu dan berbagi cerita dengan kita, para tante-tante dan sahabat-sahabat obrolan ibu-ibu. Semoga bincang-bincang kita malam ini membuka wawasan buat anak-anak muda yang tadi yang dikasih afirmasi, juga buat saya dan orang tua lainnya untuk kebaikan anak-anak yang mungkin harus kita lepas tinggal atau sekolah di luar negeri. Akhir kata, saya Ursula Inada dan kawan saya Monica Susan juga Francelin Anggia Salim.
sebagai narasumber malam ini live ini dari Norwegia, Eropa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akan berjumpa lagi dalam obrolan ibu-ibu 2 minggu ke depan bersama pasangan Gio dan Lina dengan topik yang pasti lebih menarik. Salam. Salam. Makasih Tante Susa, Tante Imelda, dan Makasih teman-teman Anggi. semua. Sehat selalu. Dah.